Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Pojok IPA. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar gelombang. Masih di materi pelajaran IPA kelas 8. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menyebutkan jenis-jenis gelombang, yang kedua menjelaskan sifat-sifat gelombang, dan yang ketiga adalah menghitung cepat lambat gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat dan dalam perambatannya membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan ada tidaknya media dalam perambatan, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau memerlukan zat perantara dikenal dengan gelombang mekanik. Sebagai contohnya, gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Gelombang tali jelas sebagai media perambatan gelombang adalah tali. Gelombang air, media perambatannya juga air. Gelombang bunyi, media perambatannya bisa benda padat, benda cair, dan udara. Gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan media dikenal dengan gelombang elektromagnetik. Sebagai contoh ada gelombang radio, gelombang mikro, gelombang cahaya, gelombang sinar inframerah, sinar X, dan sinar ultraviolet. Ciri khas dari gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu 3 kali 10⁸ meter per second. Cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Dan ini sebagai bukti bahwa gelombang elektromagnetik dalam perambatannya tidak memerlukan media. Contoh lain adalah gelombang radio. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Coba kita perhatikan bentuk gelombang tersebut. Gelombang ini memiliki arah getaran vertikal, sedangkan arah rambatannya horizontal. Nah, ini dikenal dengan gelombang transversal, di mana gelombang yang memiliki arah rambatan tegak lurus dengan arah getaran. Yang kedua, bisa kalian perhatikan bentuk gelombang berikut. Gelombang ini memiliki arah getaran secara horizontal dan arah rambatannya juga secara horizontal. Nah, gelombang yang memiliki arah rambatan sejajar dengan arah getar dikenal dengan gelombang longitudinal. Yang pertama, kita bahas gelombang transversal, yaitu gelombang yang memiliki arah getar dan arah rambat saling tegak lurus. Kalian perhatikan gambar ini. Gelombang ini memiliki bentuk bukit dan lembah gelombang. Ini dikenal dengan gelombang transversal. Arah getarannya ke atas dengan arah rambatannya ke kanan. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Berarti satu gelombang, satu periode. Gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Panjang gelombangnya jarak antara A sampai E. Atau bisa didefinisikan lagi, panjang gelombang adalah jarak antar dua puncak bukit yang berdekatan. Ini jarak antara B sampai F. Atau bisa lagi satu lembah dan satu bukit. Bisa juga jarak antar dua lembah yang berdekatan, jarak antara D dan H. Sedangkan simpangan maksimum ini adalah amplitudo. Bisa jarak antara B besar ke B kecil atau jarak antara D besar ke D kecil. Untuk gelombang longitudinal memiliki arah rambat sejajar dengan arah getar, dengan bentuk gelombang berupa rapatan dan renggangan. Kita perhatikan gambarnya. Yang berwarna putih ini adalah renggangan, dan yang berwarna kuning ini adalah rapatan. Nah, bentuk gelombangnya terdiri dari rapatan dan renggangan.
Contoh gelombang longitudinal, nah pada gelombang selingki dan gelombang tali. Panjang gelombang bisa jarak antar dua pusat rapatan atau jarak antar dua pusat renggangan terdekat. Ini ada renggangan, nah jarak antar dua renggangan terdekat atau jarak antar dua pusat rapatan yang terdekat. Bisa juga satu rapatan dan satu renggangan, satu rapatan dan satu renggangan. Dengan sifat-sifat gelombang, yang pertama, gelombang dapat memindahkan energi tanpa memindahkan mediumnya. Sebagai contohnya, gelombang cahaya matahari memindahkan energi matahari dari matahari ke bumi tanpa memindahkan medianya. Perhatikan botol yang berada di air ini. Botol hanya terombang-ambing saja, tidak terbawa oleh gelombang, karena gelombang air tidak memindahkan air yang dilewatinya. Sifat yang kedua, gelombang dapat dipantulkan atau direfleksikan ketika menemukan dinding yang keras. Sebagai contohnya, ini ada gelombang datang. Ketika membentuk dinding yang keras, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Ini pada ujung terikat. Sedangkan pada ujung bebas seperti ini bentuknya. Sifat yang ketiga, gelombang dapat dibiaskan atau dibelokkan atau dikenal dengan refraksi ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, pada saat pensil kita celupkan ke dalam air, pensil ini tampak patah. Pada saat kita melihat dasar kolam yang airnya jernih, ini tampak lebih dangkal daripada dasar kolam yang sebenarnya. Atau ketika kita berada di jalan raya, pada saat panas, jalan raya tampak berair atau dikenal dengan fata morgana. Yang keempat, gelombang bisa berubah arah atau difraksi ketika menemukan penghalang yang memiliki celah sempit. Sebagai gambarannya berikut. Gelombang datang dengan arah seperti ini, arah horizontal. Ketika melewati celah sempit, bentuk gelombang menjadi setengah lingkaran. Atau dapat kita lihat pada gelombang air danau. Ketika melewati celah yang sempit, arahnya menjadi berubah. Jadi arahnya horizontal, sekarang arahnya melengkung. Yang kelima, jika dua gelombang atau lebih tiba di suatu titik pada medium, maka gelombang-gelombang tersebut akan mempengaruhi keadaan medium. Sebagai contohnya, dua orang yang sedang memancing, masing-masing pancingan tersebut akan membentuk suatu gelombang air. Nah, dua gelombang air tersebut ketika saling berbenturan, dia akan saling mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah gelombang. Sebagai gambaran, gelombang yang berwarna biru dan gelombang yang berwarna ungu ini memiliki fase gelombang yang hampir sama. Maka kedua gelombang ini akan membentuk gelombang yang lebih tinggi. Yang bawah, gelombang yang berwarna ungu dan gelombang yang berwarna biru memiliki fase yang berlawanan. Ungu arahnya ke atas, sedangkan yang biru arahnya ke bawah. Maka influensi dua gelombang ini akan saling melemahkan. Kita lanjutkan pada cepat lambat gelombang, baik pada gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama 1 detik. Nah, kita tahu rumus kecepatan V sama dengan S per T, atau jarak dibagi waktu, di mana jarak satu gelombang itu adalah panjang gelombang atau lambda. Sedangkan waktu untuk menempuh satu gelombang ini dikenal dengan periode atau ditulis dengan T besar. Maka cepat lambat gelombang dapat dirumuskan V sama dengan lambda dibagi T. Lambda ini adalah panjang satu gelombang, T besar ini adalah periode. Kita tahu bahwa seperti itu sama dengan frekuensi, atau rumus cepat lambat gelombang ini bisa kita tulis V sama dengan lambda kali frekuensi.
V sendiri ini adalah cepat lambat gelombang dengan satuan meter per second. S ini adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. T kecil ini adalah waktu, satuannya juga second. Lambda ini adalah panjang gelombang, satuannya meter. T besar adalah periode, satuannya second. Dan F kecil adalah frekuensi dengan satuan hertz. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Jika dalam waktu 0,32 second terbentuk 4 gelombang, hitunglah periode gelombang tersebut. Kita tulis kembali rumus-rumus yang sudah kita peroleh, supaya kita mudah dalam mengerjakan soal ini. Nah, besaran apa saja atau yang ada di soal ini? Waktu 0,32 second dan 4 gelombang. Nah, berarti T-nya 0,32 dan N-nya 4. Yang ditanyakan di sini adalah periode. Nah, T besar berapa? Ada T kecil, N kecil, dan T besar. Kita cari di rumusnya ini. T kecil, N kecil, dan T besar. Berarti kita gunakan rumus yang pertama. Kita geser ke sini. T besar sama dengan T kecil dibagi N. T kecilnya ini adalah 0,32 dan N-nya adalah 4. 0,32 dibagi 4, masing-masing kita kalikan 100. 0,32 kalikan 100 ketemu 32, 4 kali 100. 32 dibagi 4 ketemu 8, 4 bagi 4 ketemu 1. 8 dibagi 100, ketemunya 0,8 second. Kita lanjut soal yang kedua. Suatu gelombang memiliki panjang 0,25 meter dan cepat lambatnya 1,25 meter per second. Hitunglah frekuensinya. Kita tulis dulu besaran-besarannya. Panjangnya 0,25 meter, berarti lambdanya 0,25 meter. Kecepatannya 1,25 meter per second. Yang ditanyakan adalah frekuensi. Ada lambda, ada V, dan ada F. Kita cari di sini. Ada lambda, ada V, dan ada F. Berarti kita pakai rumus ini. Kita tarik. Frekuensi sama dengan V dibagi lambda. V-nya tadi adalah 1,25. Kita tarik ke sana. Dan lambdanya 0,25. Masing-masing kita kalikan 100. 1,25 kali 100 ketemu 125. 0,25 kali 100 ketemu 25. 125 dibagi 25 ketemu 5. Satuannya adalah hertz. Oke, untuk soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, hitunglah yang pertama amplitude gelombang, yang kedua panjang gelombang, yang ketiga frekuensi gelombang, dan yang kelima cepat lambat gelombang. Amplitude gelombang itu adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Ini simpangan terjauhnya adalah 4. Satuannya cm. Nah, dengan demikian amplitudenya adalah 4 cm. Untuk panjang gelombang, nah, kita hitung dulu di sini lebih dari satu gelombang. Satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini berarti satu gelombang lagi, masih ada satu bukit dan satu lembah. Berarti ada 3 gelombang dengan jarak 30 meter. N-nya 3, jaraknya 30 meter. Di besaran banyaknya gelombang dan jarak ini dapat kita hitung panjang gelombangnya dengan rumus panjang gelombang sama dengan jarak dibagi banyaknya gelombang. Jaraknya ini adalah 30 meter dan N-nya 3. 30 dibagi 3 ketemu 10 meter. 10 meter, 10 meter, 10 meter. Ketemunya 30 meter. Yang kedua, periode gelombang dapat kita cari dari besaran N-nya 3 dan T-nya 24.
Dari dua besaran ini bisa kita tentukan periodenya T kecil N T besar. Nah, ini yang kita pakai. T besar sama dengan T kecil dibagi N. T kecilnya 24, N nya 3. 24 dibagi 3 ketemu 8. Dari besaran ini juga kita dapat menentukan rumus frekuensinya. Nah, frekuensi sama dengan N kecil dibagi T besar. N nya 3, T kecilnya 24. 3 dibagi 24 ketemu 0,125 dengan frekuensi satuannya Hz. Yang terakhir, cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang bisa kita hitung dari besaran-besaran yang sudah ada dalam soal. Ini ada jarak dan ini ada waktu. Maka cepat lambat gelombang S dibagi T. S nya 30, kita tarik, T nya 24. 30 dibagi 24 ketemunya 1,25 meter per second. Atau bisa kita gunakan rumus yang lain. V sama dengan lambda per T besar. Lambdanya ini 10, T besarnya 8. 10 dibagi 8 ketemunya 1,25 meter per second. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Atau bisa menggunakan rumus yang ketiga. V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya ketemu 10, frekuensinya 0,125, 10 kali 0,125 ketemunya juga 1,25 meter per second. Jadi bisa menggunakan cara yang pertama, jarak dibagi waktu, bisa menggunakan cara yang kedua, panjang gelombang dibagi periode, bisa menggunakan cara yang ketiga, panjang gelombang kali frekuensi. Contoh yang keempat. Nah, perhatikan gambar berikut. Jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan diperlihatkan seperti pada gambar. Maka cepat lambat gelombang tersebut adalah titik-titik. Jarak antar